Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai kuliah hari ini dengan masih dalam topik aplikasi turunan dengan pembahasannya itu pengaruh turunan terhadap bentuk grafik. Jadi di sini kita coba kembali membahas ya apa yang telah kita pelajari waktu SMA dulu, yaitu bagaimana kita membuat sketsa grafik dengan menggunakan informasi yang kita dapatkan dari turunan pertama dan turunan kedua. Jadi ada beberapa istilah nanti yang saudara harus pahami kembali, misalnya tentang fungsi naik, fungsi turun, ya, kemudian kecekungan, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ada nanti nama istilahnya titik belok, ya, titik belok. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa membahasnya sangat dengan baik ya. Jadi kita mulai. Jadi pengaruh turunan terhadap bentuk grafik. Ya, pengaruh turunan terhadap bentuk grafik. Ya, terhadap bentuk grafik. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di buku itu, ya, misalnya saya copy ulang ya, katakan gambarnya seperti ini. Ya, ini titik A, kemudian titik puncaknya namanya B, ini namanya C, namanya D. Oke, pertama kita tahu dulu apa namanya fungsi naik, apa namanya fungsi turun. Ada nama istilahnya fungsi naik. Apa itu fungsi naik? Ini sudah kita pelajari di awal perkuliahan ya. Jadi fungsi naik itu kalau kita definisikan, jadi fx itu dikatakan fungsi naik ya bila ada syarat itu. Kalau x1 kecil dari x2, maka fx1 kecil dari fx2. Ya. Artinya apa? Titik sebelah kanan itu lebih tinggi dari titik sebelah kiri. Nah, itu namanya naik. Ini fx2 ini kan sebelah kanan nih. Ini x2 kan sebelah kanan x1. Maka fx2 itu harus lebih tinggi dari fx1. Itu namanya naik. Ya, semakin ke kanan grafik semakin tinggi. Nah, sebaliknya dikatakan fungsi turun, ya dikatakan turun, ya itu tadi kebalikannya. Kalau x1 kecil dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Ya, ini kan menunjukkan semakin ke kanan, ini menunjukkan semakin rendah. Kalau ini semakin ke kanan, semakin tinggi. Itu namanya naik. Ya, jadi kalau umur orang semakin bertambah umurnya, prestasi semakin baik, itu namanya dia ada peningkatan, ada kenaikan. Tapi kalau umur bertambah, ya pengetahuan berkurang, itu namanya tidak ada peningkatan, yang adanya penurunan. Nah, ini dia. Jadi dinamakan naik. Kalau semakin ke kanan nilainya itu semakin tinggi grafiknya. Turun, kalau semakin ke kanan dia semakin rendah. Jadi dalam matematik disilakan fungsi naik dikatakan jika X1 kecil X2 maka Fx1 kecil dari Fx2. Dan dikatakan turun jika X1 kecil X2 maka Fx1 besar dari Fx2. Itu dikatakan turun naik ya. Nah, di sini kita lihat di gambar grafik kita ini. Fungsi ini naik. Ya, fungsi ini katakanlah fungsi f, fx ya. Jadi di sini apa nih? F itu naik. Ya, dalam titik A ke B. Itu naik. Tapi dari B ke C turun. Dari B ke C. Kemudian F-nya naik lagi.
dari C ke D. Nah, masalahnya kalau grafiknya kelihatan kita bisa lihat, ya bisa kita lihat fungsi naik fungsi turun. Pokoknya kalau semakin tinggi dia ke kanan maka naik dia. Tapi kalau semakin kanan semakin rendah berarti turun dia. Nah, kalau grafiknya kelihatan, kalau grafiknya tak kelihatan gimana caranya? Ya, oleh karena itu kita perlu perumusan matematik. Karena kalau kelihatan kita gunakan mata kita untuk melihatnya. Tapi kalau grafik tidak kelihatan kita gunakan matematika kita. Gitu. Ya, kita gunakan matematika kita. Jadi tadi sekali lagi bahwa fungsi dikatakan naik seperti yang ada di situ. Ini ya, X1 kecil X2 maka fx1. Nah, sekarang kita lihat turunannya. Nah, kita gambar ulang ya. Kita lihat turunannya. Kita ambil gambar tadi, kita perbesarkan. Katakanlah tadi gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini A, ini puncaknya B, ini puncaknya C, dan terakhirnya di D. Gitu ya. Ini X, ini Y sama dengan Fx. Ya. Nah, kita lihat turunannya. Apa yang terjadi di waktu dia naik? Ini dari A ke B kan naik. Seperti apa turunannya? Kalau B ke C turun, seperti apa turunannya? Nah, kita tahu bahwa turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Ya, turunan suatu titik itu menyatakan kemiringan garis singgung. Kita ambil berapa titik? Ya, kita ambil berapa titik? Katakanlah kita ambil titik di sini. Berapa kemiringan di sini? Ya, berapa kemiringan? Kita ambil berapa titik sebagai sampel ya? Nah, di sini. Nah, di sini. Oh, di sini juga ya. Nah, kemudian satu lubang di sini. Ini samaran nih. Ya. Nah, berapa gradient atau kemiringan di situ? Artinya berapa turunan di titik itu? Nah, turunan titik ini kan menyatakan bahwa itu adalah kemiringan garis singgung. Ya, ini kemiringan garis singgung ini. Nah, ini datar lagi. Ini lagi. Ya. Nah, kita lihat ini. Ternyata di antara A dan B ini garis singgungnya itu kan miring ke kanan. Di antara B dengan C, garis singgungnya miring ke kiri. Dari C ke D, miring ke kanan. Ada semacam pola yang bisa kita simpulkan nanti ya. Arti kalau naik, grafiknya naik, berarti garis singgungnya miring ke kanan. Kalau grafiknya turun, garis singgungnya miring ke kiri. Nih, ya, coba lihat C ke D ini semuanya miring ke kanan. A ke B miring ke kanan, B ke C miring ke kiri. Apa artinya kalau miring ke kanan? Ya, kalau garis singgungnya miring ke kanan. Apa bahasa matematiknya? Itu dikatakan bahwa f aksen X positif. Gitu kan? Kalau dia miring ke kiri, kita katakan f aksen X-nya negatif. Kalau datar, ya, miring ke kiri tidak, ke kanan juga tidak, kita namakan f aksen X-nya sama dengan 0. Jadi secara matematik bisa kita rumuskan, gitu ya, bahwa ternyata fungsi itu naik, ya, fungsi itu naik dia kalau kemiringannya itu positif, artinya dia miring ke kanan. Dan fungsi itu turun kalau kemiringan sepanjang titiknya itu adalah ke kiri atau C sama dengan 0. Ya. Dan datar itu kalau fx sama dengan 0. Nah, kita tahu datar itu terjadi di titik puncak lokal. Ya, titik ekstrim lokal. Nah, itu dapat kita simpulkan. Nah, sehingga bisa kita buat teorema. Ya, kita buat teorema seperti yang terlihat di materi yang saya bagikan itu. Apa teoremanya itu? Bahwa
ya, fungsi ini, ya, kita namakan teorema itu teorema tes fungsi naik atau turun. Nama teorema itu uji atau tes, ya, uji fungsi naik atau fungsi turun. Nah, jika f aksen x itu positif dalam suatu interval, maka kita katakan f itu naik dari interval tersebut. Grafik fungsi f-nya naik dalam interval tersebut. Nah, jika f aksen x-nya negatif dalam suatu interval, maka kita katakan f itu turun dalam grafik fungsi f itu turun pada interval tersebut. Ini sebuah teorema, ya. Teorema itu tadi dari hasil analisa kita tadi. Nah, seperti di sini kalau kita lihat di grafik sini, ya, ini kita lihat. Nah, semua kemiringan dari A ke B itu semuanya miring ke kanan, positif. Sementara dari B ke C itu kemiringannya negatif. C ke D kemiringannya dia positif. Ya. Nah, itu kalau kita lihat dari gambar. Nah, dalam matematik semua pernyataan itu harus kita buktikan kebenarannya itu. Kita tidak mau menerima isu, ya, apalagi informasi hoax, ya. Yang benar juga harus kita buktikan kebenarannya itu. Nah, nih. Ya. Jadi kita dapat tadi bahwa, ya, teoremanya bahwa bila f aksen x besar dari 0 pada katakanlah x dalam suatu interval I, nama interval I, maka f itu naik, ya, di interval I. Gitu ya. Tuh. Kemudian bila f aksen x itu negatif untuk setiap x di dalam I, interval ini kita namakan sebagai interval, maka kita katakan bahwa fungsi f itu turun dalam interval I. Nah, ini mau kita buktikan. Ya. Nah, gimana buktikannya? Membuktikannya itu harus sesuai dengan definisi tadi. Apa definisi tadi? F itu dikatakan naik, apa tadi? Jika X1 besar dari X2, maka Fx1 juga, sorry, jika Fx1 kecil dari X2, tadi ya, maka Fx1 kecil dari Fx2. Artinya semakin ke kanan, dia semakin tinggi. Ini semakin, yang sebelah kiri menyatakan semakin ke kanan, yang sebelah kanan menyatakan semakin tinggi. Ya. Nah, benar nggak? Pertanyaan itu benar nggak kalau f aksen x besar dari 0, maka ini terjadi? Ya, maka ini terjadi. Benar nggak? Itu yang mau kita buktikan. Ya. Nah, kita tahu tuh f aksen x besar dari 0. Dan jelas f ini terdiferensial. Terdiferensial dalam interval. Interval yang memuat yang X1, X2 ada di dalamnya. Ya. Dengan X1 itu kecil dari X2. Apa arti terdiferensial? Arti terdiferensial interval itu bahwa F itu punya turunan di semua titik dalam interval itu. Ya, jadi katakan F itu terdiferensial dalam interval yang memuat X1, X2 dengan di mana X1 itu kecil dari X2. Nah, nanti kita akan buktikan bahwa Fx1 kecil dari Fx2. Ya. Nah, jadi menurut teorema nilai rata-rata yang kita pelajari pekan lalu, ya, menurut teorema nilai rata-rata yang telah kita diskusikan pekan lalu, ya, sama Ibu Ayunda, ya, itu kalau sudah syarat dipenuhi, ya, yaitu F itu terdiferensial, ya, maksudnya apa nih? Kalau F terdiferensial di X1, X2, ya, maka terdapat C
Ya, apa C itu? Bahwa fx2 dikurang fx1 itu sama dengan f aksen C dikali x2 dikurang x1. Ya, ini teorema nilai rata. Ya, oke. Nah, karena f aksen C ini f aksen C positif. Ya, f aksen C positif. Kenapa f aksen positif? Karena kita tahu tadi di atas bahwa f aksen X itu positif untuk X yang berada dalam interval X X2. Nah, C ini kan di antara X1 X2. C ini ada di dalam X1 X2. Sedangkan f aksen X itu positif semua untuk ini. Maka berarti C termasuk anggota salah satu dari interval ini, maka dia juga positif. Nah, X2 kurang X1 gimana? Positif atau negatif? Positif kan? Karena apa? Karena X2 besar X1. Ini tadi kita bikin. X2 besar X1 atau X1 kecil X2. Nah, kalau F aksen C positif, X2 kurang X1 positif, bagaimana dengan F aksen C dikali dengan X2 dikurang X1? Ini positif, kali bilangan positif, hasilnya positif. Gitu kan? Ya. Nah, kalau ini positif berarti apa? Berarti Fx2 dikurang Fx1 yang sama dengan F aksen C dikali X2 dikurang X1, ini juga positif. Jadi Fx2 kurang Fx1 ini besar dari 0. Atau Fx2 besar dari Fx1. Kalau kita balik, maka Fx1 kecil dari Fx2. Nah, ini terbukti. Karena menurut definisinya, fungsi itu naik kalau Fx1 kecil dari Fx2 untuk X1 kecil 2. Nah, terbukti. Ya, terbukti secara matematik bahwa kalau turunannya positif dalam sebuah interval, maka fungsi tersebut naik dalam interval tersebut. Ya, dalam interval tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh. Bisa paham ya? Nah, sekarang misalnya kita punya fx, ya, fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 5. Ya. Nah, kita ingin lihat di mana fungsi ini naik dan di mana dia turun. Ya. Nah, kita udah tahu rahasianya tadi kan, bahwa kalau fungsinya tuh positif, turunnya positif, dia naik. Kalau turunnya negatif, dia turun. Nah, nah kita lihat nih, berapa F aksen X ini? Berapa turunnya nih? Ini adalah 12X pangkat 3. Dikurang 12X pangkat 2. X pangkat 2. Dikurang 24X. 24X. Ya. Ya. Ini kita samakan dengan 0. Ya. Sama dengan nanti kita lihat di mana yang dia positif atau negatif. Ini untuk mencari titik kritisnya. Nah, ini kan semuanya bisa diambil 12X ini. 12X kali X kuadrat kurang X ya, kurang 2 ya. 2X. Iya, kurang 2. Ya, 12 namanya 2. Oke, kurang 2. Ini juga bisa kita faktorkan 12X. Ini X berapa ini? X kurang 2, X tambah 1. X kurang 2X tambah 1. Tambah 1. Berarti ada titik X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 1. Nah, ini di titik ini. Berarti apa? Kalau ini garis bilangan tadi,
yang merupakan domain dari fx. Nah, ada berapa interval terbagi? Ini ada 0, ini ada 2, ini ada min 1. Berarti ada berapa interval nih? Min 1 ke kiri, antara min 1 dengan 0, 0 dengan 2, 2 ke kanan. Ya, jadi ada ada berapa? 1, 2, 3, 4 interval. Berarti ada interval x kecil dari min 1, kemudian ada x antara 0 dengan min 1, kemudian ada x di antara 2 dan 0, dan x besar dari 2. Ya, kalau secara intervalnya kita tulis, ini minus tak hingga, koma, min 1, ini adalah min 1, 0, ini adalah 0,2, ini 2, tak hingga, positif tak hingga ya. Nah, jadi kita pelajari titik-titik itu, kapan dia naik, kapan dia turun. Dari mana kita tahu dia naik turun? Lihat aja turunannya. Ya. Jadi kita bikinlah tabel. Nah, bikin tabel. Itu. Kelihatan ya? Ini interval. Ya. Ini faktornya. Faktornya tadi ada 12x. Kemudian ada berapa lagi? Ada x kurang 2. Kemudian ada x tambah 1. Nah, kemudian kita lihat bagaimana turunannya. Kemudian baru kita selip bagaimana fungsinya, naik atau turun. Ya. Nah, kita lihat dulu interval yang paling kiri, yaitu minus tak hingga, atau x kecil dari min 1. Ini boleh, tulis ini boleh pakai simbol di atas, boleh yang bawah ini ya. Mana yang ini sesuai dengan keyakinan masing-masing aja lah. Ya. Nah, 12x, kalau x-nya kecil dari min 1, berarti x-nya negatif. 12 kali ini bilangan negatif, hasilnya negatif. Ya. Nah, x kecil dari min 1, katakanlah min 1, kecil dari min 1, bilangan negatif dikurang bilangan negatif minus 2. Ya. Itu semakin negatif kan? Ya. Nah, kalau bilangan negatif kecil dari min 1 ditambah 1, kalau min 1 tambah 1 kan 0. Nah, kalau bilangan lebih kecil min 1, katakan min 2 tambah 1 ke min 1, berarti sini juga negatif. Nah, bagaimana faksen? Kali aja. Minus kali negatif, kali negatif, kali negatif. Hasilnya negatif. Negatif. Ya, ya. Nah, kalau negatif apa tadi? Ya, faksen X-nya negatif. Berarti dia turun atau naik? Turun, Ya. Pak. Turun interval minus hingga sampai minus 1. Minus 1. Ya. Nah, sekarang kita ambil interval kedua. Ini. Jadi minus 1 kecil dari X kecil dari 0. Nah, bilangan antara min 1 dan 0. Berarti dia besar dari min 1, kecil dari 0. Tapi negatif kan? Karena kecil dari 0. Jadi bila negatif kali 12 tetap negatif. Negatif digabung dengan negatif lagi masih juga negatif. Ya. Nah, cuma ini bila negatif ini besar dari min 1. Artinya 1 kali besar dari itu kan? Ya. Misalnya min setengah. Katakan min setengah ya. Min setengah tambah 1 kan 1. Positif. Ya. Nah, sekarang kita kalikan negatif kali positif. Hasilnya Positif, Pak. artinya apa nih? Naik ya? Naik, Pak. Naik untuk interval min 1. Min 1,0. Nanti kita akan lagi. Terus interval yang ketiga kita uji. Ini namanya uji turunan ini. Itu 0 kecil dari X kecil dari 2. Antara 0 dengan 2. Berarti ini kan bilang positif semuanya kan? Iya, Pak. Positif kali 12 tetap positif. Bilangan kecil dari 2 kurang 2 berapa? Negatif kan? Negatif, Pak. Negatif. Bilangan kecil dari 2 tambah 1 positif. Karena dia positif. Nah, kita kalikan nih. Positif kali negatif kali positif.
Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Turun. Dia berarti turun. Turun. Turun di interval 0 sampai 2. 2. nah terakhir lagi X besar dari 2. Ya, X besar dari 2. Berarti ini positif, ini jelas positif. Besar dari 2 kurang 2 positif juga. Besar dari 2 tambah 1 juga positif. Positif kali positif hasilnya Positif. Positif, fungsinya naik. Naik. untuk X besar dari 2. Berarti 2 sampai tak hingga. Nah, informasi ini kita gunakan untuk membuat sketsa gambar. Ya. Kita bikin sketsa gambarnya. Nah, kita tadi ada minus 1, ada 0, ada 2. Ya. Dari min 1 sampai 0 dia turun. Ya. Kita nggak tahu nih, pokok dia turun lah. Pokok grafiknya turun ini turun. Kita gambarkan, kita anggap aja gini. Ya. Dari 0 sampai 1 dia naik. Ya. Kemudian dari 0 sampai naik. Salah nih ya. Dia turun di sini. Dari minta hingga sampai min 1 turun. Ini salah tadi. Ini ini. Ya. Dari min 1 sampai 0 dia naik. Nah, naik dia. Ini bukan ya. Kemudian dari 0 ke 0 sampai 2 dia turun. Dari 2 langsung dia naik. Nah, gitu. Nah, ini kan gambarnya kayak begini nih, turun naik. Ya. Nah, tapi kita harus selidiki dulu. Berapa F0? Nah, kita coba cari F0. Karena yang gampang kan mencari F0 ini. Ya. Berapa F0? 0 semuanya sama dengan 5. ya berarti 0,5. Kita kan 5 di sini. Ini 5 ya. Nah, kan ini kan naik, turun, naik, turun. Berarti sini kan titik puncak nih. Ya. Berarti 5 ini titik maksimum lokal. Gitu. Nah, kemudian berapa F-1? Berapa F-1? Ini kalau pas min 1 ini min 1 jadi 1. 3 dikurang, ini min 1 juga ya. 3 tambah 4 dikurang 12. 7 kurang 12. 5 tambah 5, 0. Sama dengan 0, Pak. Ya, 0. Berarti sini 0. Berarti titiknya di sini, ketemu di sini. Oke. Kemudian kita uji lagi di 2. Berapa F2? Tadi saya tulis sini F0-nya sama dengan 5. Berarti titik 0,5. F min 1-nya sama dengan 0. Berarti titiknya min 1,0. Kemudian berapa F2? 2 berapa nih? 2, 4. Pokok jawab. Negatif atau positif nih? Kalau malas ngitung. 2 pangkat 4, 16. Kali 3. Ini kayaknya negatif kayaknya ya. Ya, negatif. Kita hitung lah ya. Berarti itu berapa tuh? 3 dikali 2 pangkat 4. Ya. 16 kurang 12 kali 8. 4 kali 8, Pak. 4 dikali 8 dikurang 12 dikali 4 kembali 8 tambah 5. 3 kali 16 8. berapa? 8. 8 ya. 48 dikurang 32 32 kurang Dikurang 8 tambah 5. 48 habis. Minus 27. Minus 27. Berarti di bawah sini ya. Hampir ke sini lah. Katakan di sini ya. Ini titiknya itu 2,5
minus 27. Nah, dapat kita ini. Ini titik paling bawah, ini titik minimum lokal, ini maksimum lokal. Dia apa tadi bentuknya itu turun, naik, turun lagi. Berarti gambarnya kira-kira begini. Ya. Ya. Tapi gambarnya itu kira-kira beginilah ya. Ini turun. Ini turun ke bawah sekali. Gitu. Baru naik. Gitulah kira-kira. Ya namanya kira-kira ya, nggak usah persis. Nah, itu. Ya. Nah, kalau dalam buku kelihatan ya. Yang gambar 2 ya. Jadi gambar 2. Nah, itu cara bagaimana kita bisa menggambarkan. Namanya juga sketsa ya. Sketsa grafik. Gitu. Sketsa itu persis tapi mirip gitu ya. Kalau bikin sketsa wajah orang dengan mirip kucing, itu tak sketsa namanya. Ya. Ya. Nah, itu teknik mencari mensketsa grafik melalui informasi turunan. Ya. Informasi turunan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nilai ekstrim lokal. Nah, bagaimana kita menentukan nilai ekstrim lokal? Ya, dari informasi turunan tadi. Ya, dari informasi turunan itu bisa nggak kita menentukan nilai ekstrim lokal? Kalau grafiknya kelihatan itu gampang, ya mata kita bisa melihatnya. Tapi kalau grafiknya tidak kelihatan, nah mata kita nggak bisa melihat, tapi matematika bisa lihat. Matematika ya itu hebatnya matematika itu, dia bisa melihat yang orang tidak bisa lihat. Jadi kalau saudara jago matematik itu ya seperti bisa melihat dunia lain gitu ya, yaitu dunia matematik gitu ya. Nah sekarang kita coba menentukan nilai ekstrim lokal. Apa itu nilai ekstrim? Ekstrim itu kan bisa ekstrim ke atas, bisa ekstrim ke bawah. Kalau ekstrim ke atas itu namanya maksimum. Kalau ekstrim ke bawah namanya minimum. Jadi dengan kata ini bagaimana kita menentukan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Ya. Kalau kemarin itu kita tahu bahwa maksimum lokal itu turunannya di situ 0. Kenapa? Karena garis tingginya datar. Karena dia nggak akan bakalan naik lagi karena dia paling tinggi. Masa paling tinggi masih naik lagi itu berarti tak paling tinggi namanya kan. Jadi titik puncak tuh. Atau dia paling rendah. Paling rendah kan nggak mungkin turun lagi. Setelah paling rendah dia naik gitu. Maka juga di situ dikatakan turunannya 0. Nah, tapi informasi itu tak cukup. Ya, tak cukup. Nah, berdasarkan informasi tadi, informasi yang di awal tadi, yang mengatakan naik turun itu, nah kita bisa lihat, ya, bisa lihat kapan fungsi itu mempunyai nilai maksimum lokal atau mempunyai nilai minimum lokal. Nah, pada gambar 2 tadi, nah kalau gambar kita yang kita hasilkan tadi ya, gambar tadi gambar yang paling bagus ya. Ya, saya gambar ulang lah ya. Gambar bagus hilang pula dia. Nah, saya gambar ulang lah. Ya, tadi 5 di sini ada 0. Di sini tadi -1 ya. Di sini ada -2, di sini bawah sini -27 gitu ya. Gambar kita itu di mana ketinggian ya, sini aja 5-nya ya. Nah, 5. Jadi gambar kita itu nah, ini kalau pandai menggambar bagus nih. Ya, saya dulu payah menggambar saya dulu. Salah nih ya. Di sini ada 2 ya. Nah, 2-nya dipindahkan. Gitu ya. Nah, kita lihat ini titik maksimal lokal itu ada berapa nih? Ada -1, ada di 0, ada di 2. Jadi apa nama itu?
ekstrim lokal. Jadi saya namakan ekstrim lokal ya, ekstrim lokal. Ekstrim itu artinya maksimum atau minimum. Lokal itu terjadi, untuk contoh tadi ya, itu di X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di sekitar ini, di sekitar min 1. Nah, coba kita lihat sebelah kiri, sebelah kiri dari min 1. Ya, X sama dengan min 1. Berapa F aksen X-nya? Negatif kan? Ya. Ya, negatif ya. Artinya apa? Dia turun. Kalau sebelah kanan, dari X sama dengan min 1, F aksennya positif, berarti dia naik. Naik. Nah, apa? Min 1 ini ada titik pertemuan antara turun dan naik. Ya. Jadi kalau turun kemudian naik, maka titik itu, ya titik per titik di mana terjadi perubahan grafik turun ke naik, itu namanya titik minimum lokal. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita berarti X sama dengan min 1 itu ya terjadi perubahan dari perubahan F aksen ya. Nah, itu ya. Dari turun dulu ya, baru ke naik. Nah, kalau di titik itu terjadi, maka X min 1 itu kita katakan dia minimum lokal. Nah, tapi coba kita sedikit di nol. Apa yang terjadi di nol? Nol itu kan naik, dulu baru turun. Ya. Arti kalau naik, jadi di X sama dengan 0, itu kan yang terjadi apa? Fungsi itu naik, kemudian turun. Nah, kalau itu terjadi, maka X sama dengan 0 itu kita namakan maksimum lokal. Nah, itu sama kejadiannya di 2. Di 2 itu kan turun dulu baru naik. Nah, kalau turun dulu naik berarti dia minimum. Ya, gampang lah ya. Ya, gampang itu. Nah, teorema itu dibunyikan dalam teorema yang namanya uji turunan pertama. Kita kasih nama teorema itu teorema uji turunan pertama. Nah, kalau saudara lihat di di teks yang saya bagikan itu, ya. Nah, maka dapat disimpulkan seperti ini. Ya. Nah, ini ya, bisa lihat ya. Nah, ini dibahasakan, ini jadikan bahasa undang-undang ya, undang-undang matematik ini, undang-undang kalkulus ini, yang berbunyi, nah ini diformalkan bahasanya, andaikan C itu bilangan kritis atau titik ekstrim tadi ya, titik ekstrim. Jadi titik kritis, bilangan kritis atau ekstrim sama aja tuh. Ya, dan kontinu, fungsinya kontinu ya, syaratnya kontinu, karena dia harus punya turunan. Syarat punya turunan itu kan salah satunya kontinu. Ya. Jadi C itu bilang kritis dan fungsi F ini kontinu di C. Arti grafiknya tidak putus di situ dan tidak patah. Ya. Nah, jika F aksen berubah dari positif ke negatif, positif berarti naik dulu baru turun, maka itu dikatakan maksimum. Ya. Maka F itu mempunyai maksimum lokal di C. Berarti naik dulu baru turun. Nah, kalau F aksen itu berubah dari negatif ke positif, berarti dia turun dulu baru naik. Ya, turun naik, berarti dia di situ titik terendah. Maka dikatakan dia titik minimum.
Ya. Nah, jika f aksen positif di sebelah kiri dan kanan C. Jadi kalau naik, itu naik lagi, itu dia dikatakan tidak ada maksimum dan minimum. Maksudnya begini, kalau saya gambar ya. Seperti fungsi pangkat 3. Fungsi pangkat 3 kan begini nih. Gitu ya. Kurang bagus ya. Pangkat 3 itu kalau kita gambarkan, ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Yang datar sini ya, datar turun ke bawah. Nah, di sini titik kan 0 nih. Kalau fx sama dengan x pangkat 3. Ya. F aksen x kan sama dengan 3x kuadrat. Kalau ini kita sama dengan 0, berarti kan apa x sama dengan 0. Ini ya. Berarti apa di sini? Ini gradiennya 0. Nah, tapi coba lihat sebelah kiri 0. Dia naik, sebelah kanannya juga dia naik. Ya, jadi kalau naik, kemudian datar, kemudian naik lagi, berarti tidak ada maksimum di situ. Ya. Titik 0 itu titik istirahat dia aja. Atau gambarnya dibalik. Gini ya. Gitu ya. Gini. Turun, kemudian 0, turun lagi. Ya. Nah, kalau turun-turun lagi juga dikatakan dia tidak punya minimum atau maksimum. Nah, titik ini yang kita namakan dengan titik belok. Ya. Jadi kalau untuk ini x sama dengan 0 ini dinamakan titik belok. Syarat apa titik belok itu? Syarat pertama f 0 kan sama dengan f aksen 0 kan sama dengan 0. Ya. Kemudian f aksen x untuk x kecil dari 0 itu bisa jadi negatif, bisa positif. Kalau negatif dua-duanya. Ya. Nah, ini dikatakan titik belok. Kata titik belok. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau saya ulang lagi, kalau di titik C, katakanlah bilangan krisis, namakan bilangan krisis tadi ya, krisis X sama dengan C, ya. Nah, kalau pada C itu tadi dikatakan bahwa kalau pada C ini, kemudian apa tuh? Kalau dia naik, kemudian turun, ya, naik sebelum C, turun setelah C, maka dikatakan dia tadi maksimum lokal. Ya, ada maksimum lokal di C. Kalau dia turun, kemudian naik, itu kita namakan minimum lokal. Jadi kalau dia naik, kemudian naik lagi, itu dinamakan titik belok. Atau dia turun lagi, itu dinamakan titik belok. Artinya di situ tidak ada maksimum, tidak ada minimum. Ya, itu ya. Nah, ini bisa kita lihat di gambar yang berikutnya itu. Kalau saudara buka itu di gambar 3 itu. Ya, di gambar 3 saya sudah lihat ini ya. Nah, ini kan maksimum dia naik, turun maksimum. Kalau ini turun dia naik, di minimum. Kalau ini ya, kalau ini apa nih? Naik, datar, naik lagi. Nah, ini namakan titik belok. Dia tidak punya minimum dan tidak punya maksimum. Ya. Dia naik, datar, naik lagi. Kalau tadi kan turun, datar, naik. Berarti dia minimum. Kalau di sini naik,
datar, turun, berarti dia maksimum. Gitu ya. Terus secara grafik, secara matematiknya, turunnya positif, kemudian 0, kemudian negatif. Gitu. Kalau ini negatif, turunannya, kemudian 0 titik C, kemudian positif setelah C. Gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari segi matematik. Nah, sekarang kita lihat oke, kita langsung ke apa pengaruh turun yang kedua terhadap fungsi. Kalau tadi kan apa informasi yang bisa kita dapatkan dari turun pertama. Nah, sekarang apa informasi yang diberikan oleh turun kedua terhadap fungsi. Ya, apa nih? Kalau turun pertama tadi itu memberi informasi dia naik turun. Ya, naik turun. Nah, sekarang turun kedua. Turun kedua ini ngasih informasi apa? Sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Ya, kita lihat fungsi naik, ya mau naik atau mau turun ya. Ya, sebenarnya saya ambil ini fungsi, katakanlah begini ya. Saya ambil gambar begini. Gitu ya. Ini titik A, ini titik B, ini katakanlah titik X sama dengan A, ini titik X sama dengan B. Ya. Ini fungsi naik. Ya, fungsi naik artinya apa? Bahwa semua kemiringan, gradiennya itu positif. Artinya apa? F aksen X besar dari 0 untuk X di dalam A, B. Ini kurang buka ya. A, B. Ya, jadi F aksen X besar dari 0. Nah, ternyata positifnya berbeda. Ada yang sangat positif, ada yang tidak begitu positif. Gitu. Artinya kalau dalam bahasa lain, ada miringnya sangat tegak, sangat miring, ada yang tidak begitu miring. Misalnya kita ambil titik sampel lah berapa titik sini. Kita ambil titik ini, kita ambil titik di sini, kita ambil titik di sini. Sampel. Coba kita lihat. Katakanlah ini titik X1, ini titik X2, ini titik X3. Ya. Nah, kalau kita gambarkan garis singgungnya itu kan seperti ini. Ya. Kalau saya kasih skor F aksen X1, ini ya, F aksen X1 ini kan. Ini saya kasih nilai katakanlah 0,5. Berapa kira-kira nilai F aksen X2? Lebih kecil dari 0,5 atau lebih besar dari 0,5? Berapa kira-kira? Lebih besar. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Berapa kira-kira saudara mau kasih ini? Kalau ini miringnya 0,5, kayak gini berapa miringnya nih? 1, Pak. 1. Oke. Nah, bagaimana dengan F aksen X3? 1,5. Pokoknya di atas 1 gitu ya? Iya. Ya, itu terserah lah. Artinya ini jawab itu bebas nih. Boleh bagi-bagi nih. Si A jawab 1,2 juga boleh, boleh gitu. Oke, kita sepakati katakan 1,5. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Ternyata kalau grafiknya kayak begini, perubahan kemiringan itu membesar. Ya, dari kecil ke besar. Perubahan kemiringan. Ya, kesimpulannya apa nih? Kemiringan berubah dari kecil ke besar gitu ya.
Nah, itu kalau gambar kayak itu. Ya. Ini gambar kayak ini kita namakan cekung ke atas. Ya, namakan kita namanya seperti convex upward gitu ya. Cekung ke atas, dia ngadap ke atas itu. Dia menelentang ke atas. Nah, coba kita sedikit fungsi kedua yang dicekung ke bawah. Gambarnya katakanlah begini. Gitu ya. Ini juga namanya A, ini namanya B, ini katakan nama titiknya A, ini titik B. Ini fungsinya fungsi naik. Ya, fungsi naik. Artinya apa? F aksen X-nya ini positif untuk semua X, untuk setiap X di dalam A, B. Simbolnya ngerti ya? Yang A terlentang ini? Tahu ya? Ya, Kak. Ya, tahu. Jadi orang matematik itu kan malas nulis gitu. Jadi daripada nulis itu setiap kasihnya A terbalik. Di dalam kasihnya E terbalik gitu ya. Kenapa? Karena ciri-ciri orang pintar itu malas gitu ya. Nanti kita orang matematik kan pintar nih, makanya kita malas. Ya, nah kita lihat ini sama juga kayak tadi bahwa turunannya itu positif semuanya di dalam terlebih. Kenapa? Karena fungsinya naik. Nah sekarang kita ambil titik sampel. Satu buah di sini, satu buah di sini, satu buah di sini. Ini kita namakan X1, ini X2, ini X3. Ya. Kita selidiki nih. Nah, coba kita gambarkan garis singgungnya. Ya. Sekarang saya kasih skor dulu nih. F aksen X1-nya itu katakanlah saya kasih skor ini 1,5 lah nih kayaknya ya. 1,5 lah. Nah, berapa saudara mau kasih Fx2, F aksen X2? Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Kecil, Pak. Satu. Berapa? Satu lah ya. Ya, kita sama kita satu aja lah ya. Nah, berapa kemiringan F aksen X3? Apakah lebih besar dari 1? Lebih kecil. Lebih kecil. Berapa? Terserah lah, pokoknya lebih kecil. 0,6 juga boleh. Gitu. 0,2 juga boleh, pokoknya lebih kecil 1. Nah, apa yang terjadi kemiringannya itu? Untuk yang cekung ke bawah ini. Kemiringan. Besar menjadi kecil. Ya, dari besar menjadi kecil. Ya. Dari besar menjadi kecil. Kalau yang cekung ke atas tadi, dari kecil jadi besar. Artinya apa? Kemiringan semakin lama semakin besar. Jadi kalau dia cekung ke bawah, semakin mengecil itu nilai turunnya, tapi tetap positif. Ya, karena dia mendatarnya itu kan di titik puncak. Tapi sebelum titik puncak kan dia tetap positif. Cuma positifnya kecil. Itu kalau dia. Ya, nah ini kita terjemahkan apa sebenarnya ini? Artinya ini dalam matematik. Ya. Jadi kalau cekung ke atas, ya cekung ke atas kita namakan cekung ke atas ya. Itu laju perubahan turunan meningkat kan? Ya. Meningkat ya, naik. Ya, Karena dari Pak. kecil ke besar. Besar. Itu tadi kan? Kalau cekung ke bawah, laju perubahan turunan itu turun. Sepakat ya? Ini tadi. Ini kalau cekung ke bawah, laju perubahannya turun dari 1,5, 1,06 dan terus mengecil sampai nanti ke hampir 0. Kalau ini enggak, ya dari kecil ke besar. Ya. Jadi kalau saya bahasakan matematik ini, cekung atas laju perubahan, tapi laju perubahan turunan itu apa? F aksen kan? Ya, laju perubahan F aksen itu naik. Kalau ke bawah, laju perubahan F aksennya turun.
Nah, apa arti laju? Kalau laju perubahan F itu kan turunan. Ya. Kalau laju perubahan F ini artinya turunan. Nah, tapi kalau laju perubahan F aksen itu apa artinya? Apa artinya? Kalau laju perubahan F itu turunan pertama. Tapi kalau laju perubahan F aksen? Turunan kedua, Pak. Turunan kedua artinya. Ya. Turunan kedua. Nah, kalau naik, kalau F aksen naik, kalau gini, kalau kita kembali ke tadi lah ya. Kalau F naik, itu kan F aksennya kan positif. Ya, tadi. Kalau F turun, itu F aksennya negatif. Nah, sekarang di sini, kalau F aksennya naik, apanya yang positif? Tentu F double aksennya positif. Ya, kalau F aksennya turun, tentu F double aksennya yang negatif. Nah, kembali ke sini tadi, ya, laju perubahan naik berarti kan ini artinya apa nih? Ini artinya F double aksennya kan naik. F aksennya kan grafik F aksennya naik. Kalau F double aksennya naik apa artinya? F aksennya naik. Artinya F double aksennya positif. Ini F double aksennya negatif. Gitu. Jadi dapat kita kesimpulan baru. Dari gambar ini tadi, dapat kita suatu kesimpulan baru. Bahwa, gitu ya, fungsi fx ini cekung ya, cekung tahu ya, bahasa Indonesia ya, cekung ke atas pada interval I, katakanlah namanya interval I ya. Kalau kita tadi A, B, ya, itu apa? Kalau F double aksen X itu positif ya. Positif ya. Positif untuk X di dalam I. Atau A, B. Nah, Fx cekung ke bawah, artinya terlengkup di tengkurup ya, ke bawah. Ya. Pada interval I yang tadi sama dengan A, B, itu apa syaratnya? F double aksen X-nya itu negatif untuk setiap X di dalam I. Gitu. Nah, itu menjadi teorema baru. Kesimpulan itu jadi menjadi teorema baru bagi kita ya, menjadi teorema baru yang menjadi kesimpulan baru. Ini dia. Nah, ini kita tulis di situ ya. Ini dikatakan bahasa kelihatan ya. Nah, itu. Jadi jika F terletak ya di atas ini ayat tadi gini, satu-satu yang belum saya tinggal tadi ya. Ciri-ciri lain selain tadi ini. Nah, cekung ke atas, ternyata grafik itu terletak di atas garis singgung. Ya. Kalau cekung ke bawah, grafik itu di bawah garis singgung. Ya, garis singgung kalau digambarkan di bawah. Garis singgung di atas, grafik di bawah. Kalau ini, grafiknya di atas, garis singgung di bawah. Artinya apa? Dia dikatakan cekung ke atas, kalau grafiknya itu berada di atas garis singgung. Itu ya. Dan dikatakan cekung ke bawah, kalau grafiknya itu di bawah garis singgung. Ini yang dikatakan di sini. Jadi F terletak jika semua F itu terletak di atas garis singgung selama dalam interval I itu, maka disebut dia cekung ke atas. Bahasa Inggrisnya concave upward. Di buku lain kalau lihatnya concave up aja cuma, tak perlu pakai word-nya. Ya, concave up atau CA. Ya. Nah, jika fungsinya itu terletak di bawah garis singgung, maka dikatakan dia cekung ke bawah atau concave
tahun. Nah, kemudian kesimpulan kita yang satu tadi, yang terakhir itu adalah ini. Ini kita namakan teorema uji kecekungan. Ya, kalau tadi kan naik turun. Nah, ini kita katakan bahwa jika turunan keduanya itu positif dalam suatu interval, maka dikatakan dia cekung ke atas dalam interval itu. Ya, cekung ke atas. Tapi kalau dia negatif dalam interval itu, maka dikatakan dia cekung ke bawah dalam interval itu. Ya, saya paham ya? Nah, ini kita lihat contoh 4 ini. Ya, contoh 4 ini menggambarkan grafik tentang populasi lebah. Lebah madu. Tahu lebah ya? Lebah tahu? Tahu, Pak. Pernah disengat lebah? Belum? Alhamdulillah belum, Pak. Belum ya. Kalau mau tahu rasanya, cobalah dites ya. Ya. Pokoknya rasa sengat itu tidak sengat rasa madu lah. Ya. Ya. Jadi sengatnya itu tidak sengat madunya, tapi madunya enak. Ya, jadi ini madu lebah. Jadi pertumbuhan madu lebah itu digambar kayak gini. Nah, bisa nggak kita membaca grafik ini? Apa kira-kira nih pertumbuhan lebah ini? Ini waktunya dalam minggu nih, minggu ketiga, minggu ke-6, minggu ke-9, minggu ke-12, minggu ke-12, minggu ke-18. Ya, artinya apa? Puncak pertumbuhannya itu di minggu ke-18, yaitu kira-kira dengan titik awan lah kira-kira ya. Jadi katakan 75.000. Ini dalam ribuan ya, 20.000, 40.000, 40.000. Ya. Nah, apa kira-kira kalau kita baca grafik ini? Di awal pertumbuhannya laju laju ya di awal ya, kemudian laju pertumbuhannya semakin meningkat itu puncak terjadi di atas ini, kemudian dia turun lagi. Artinya ada masa dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15 itu sampai ke-18 kali pertumbuhannya. Ya. Artinya berapa banyak gitu ya. Karena kan jumlah yang melahirkan jumlah yang betul banyak. Banyak. Nah, kita menentukan di mana terjadi ke bawah. Nah, kita lihat ini kira-kira ya kalau kita ambil grafik ini terjadi perubahan apa namanya itu turunan kedua itu di titik 12 kan? Dari 3 sampai 12 ini cukup ke bawah. Dari 12 ke 18 itu cukup ke atas ya. 12 ke 18 cukup ke bawah. Nah, kita lihat ini bahwa kemiringannya dari 3 sampai 12 semakin lama semakin naik. Ya, tinggi di 12. Kemiringannya yang paling tinggi 12. Tapi setelah berarti kemiringannya mulai menurun. Maka kita katakanlah dia cekung ke atas di 3 sampai 12, dia akan cekung ke bawah di 12 sampai 18. Oke ya. Nah, apa yang terjadi di titik 12? Nah, titik 12 itu terjadi perubahan cekung ke atas ke bawah. Ya. Terjadi perubahan cekung ke atas ke bawah. Nah, di titik perubahan itu yang kita bilang jadi saya salah satu tulis ya. Jadi titik belok itu titik terjadi di mana perubahan terjadi. Ya. Berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Titik di saat dia berubah itu kita namakan titik belok. Ya. Titik belok. Oke? Nah, sekarang kita ditantang ini. Kita dikasih informasi seperti ini. Ya, seperti dalam ini. Kita disuruh bikin grafik. Ya. Sketsalah grafik yang mungkin ya dari fungsi yang menurut berikut. Ya.
Jadi syarat pertamanya itu, nah kalau saya tarik ini ya. Jadi kita suruh sketsa grafik yang syaratnya itu dikasih ciri-cirinya ya. Yang pertama itu F0 sama dengan 0. Kemudian F2 sama dengan 3. Kemudian F4 sama dengan 6. Kemudian F aksen 0 sama dengan F aksen 4 sama dengan apa nih, sebentar ya. Sebentar ya. Habis baterainya. Sebentar ya. Bentar ya, HP-nya baterainya bisa ngecas. Bentar. Ya, Pak. Bisa dipahami tadi kira-kira? Bisa, Pak. Saya. Coba. Jadi coba sementara saya sudah perhatikan itu contoh berapa dari itu? Contoh 5 ya. Contoh 5. Oke. Oke ya, udah kelihatan lagi. Ini kendala teknis ini. Nah ini contoh 5 tadi. Nah kita ditantang ya untuk menggambarkan grafik fungsi. Fungsinya kita nggak tahu, tapi ciri-cirinya dikasih tahu. Ya, yang pertama ini dia F0-nya 0, F2-nya 3, F4-nya 0. Yang kedua, ciri keduanya F aksen X-nya itu positif untuk X-nya itu di antara 0 dan 4. Ya, 0 dan 4. Kemudian apa lagi? Dia negatif, turunannya itu untuk X-nya di dalam, untuk X-nya kecil dari 0, kecil dari 0, dan X-nya besar dari 4. Yang kedua. Yang ketiga, tanda-tandanya itu adalah turunan keduanya itu positif,
ya, untuk X kecil dari 2, dan negatif untuk X besar dari 2. X kecil dari 2 ini berarti kan intervalnya apa nih? Minus tak hingga, 2 ya. Kalau ini 2, tak hingga. Nah, itu intervalnya. Nah, ini mau kita gambar. Ya, tentu kita bikin ini dulu tempatnya, semuanya. Nah, gitu. Nah, kita ikut nih pita pertama nih, F0, 0. Berarti titiknya 0,0 kan? 0,0 di sini. F2, 3. Berarti 2,3. Kalau 2 kan 1 di sini, 2 di sini, 2,3 kira-kira di sini lah ya. 1, 2, 3 di sini. Kemudian F4, 6. 3, ini 2, ini 4, 6 kira-kira di sini lah. Nah, di sini 6. Ya. Kemudian apa lagi? F aksen 0. Apa itu F aksen 0? Berarti ini adalah bilangan nilai minimum. Bukan minimum, ekstrim. Ya 0. Ini 0, di sini 0. Gradenya 0. Saya gambarkan merahnya gradenya. Gradenya 0 di sini juga 0. Nah, itu. Itu saran pertama. Yang kedua, F aksen X-nya positif. Dari 0 sampai 4. 0 sampai 4 dia positif, berarti dia naik. Jadi cocok naik ya. Tapi kita nggak tahu nih naiknya seperti apa. Kemudian dia F aksen X-nya kecil dari 0. Untuk X kecil dari 0. Berarti sebelah kiri 0, dia turun. Ya, berarti sebelah kiri 0 dia turun. Grafiknya turun. Pokoknya ginilah. Ya, pokoknya turun. Kemudian setelah 4, dia juga turun. Pokoknya turun. Nah, gitu. Kita kayak gitu dulu. Ya. Nah, jadi yang kedua ini kita tahu di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, cara ketiga ini memberi informasi detail lagi. Ya. Untuk kecil dari 2, untuk kecil dari dia positif. Apa itu positif? Cekung ke atas. Ya. Kemudian besar dari 2 dia cekung ke bawah. Ya berarti apa? Sejak 2 ini dicekung ke bawah kayak gini. Gitu. Melengkung. Gitu. Ke bawah. Kalau di sini kecil dari 2 dia melengkung ke atas. Gitu kira-kira. Nah, apa tadi di titik 2? Ini namanya titik belok. Kenapa di titik 2 ini dia berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Titik di mana berubah itu, titik berubah itu namanya titik belok. Ya. Maka kita dapatlah gambar seperti di gambar 9. Ya, seperti di gambar 9 ya. Oke, mungkin itu. Ada komentar kira-kira? Any comment? No comment ya. Nah, coba kita lihat
Oke, kira-kira ada yang mau diinikan? Mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Berarti udah ngerti semua ya? Iya, Pak. Coba kita ambil salah satu soalnya. Mana nih soal yang seru nih kira-kira? Ada soal yang seru nggak? Soal yang seru? Soalnya nggak ada yang sulit. Ya, coba yang ada itu yang seru. Yang seru itu artinya apa? Kita kalau berhasil menyelesaikan itu terharu. Kalau yang fungsinya pakai fungsi trigonometri itu gimana, Pak? Sama aja teknisnya. Apa misalnya contohnya? Coba kita lihat, ada nggak yang contoh trigonometri? Coba lihat di soal latihan. Latihan nomor berapa tuh kira-kira? Nomor 13 ya? Iya, Pak. Oke, kita lihat nomor 13. Mana penaku? Ya, pertanyaannya itu ada 3 di situ. Cari interval dia turun dan naik, kemudian cari maksimum minimum, kemudian cari dia interval dia cekung ke atas, cekung ke bawah, kemudian titik belok, gitu ya. Nah, coba kita lihat fx sama dengan sin x ditambah cos x. Ini nomor 13 ya. Nomor 13 nih. 13 nih lucky number ya. This your lucky number. 0 kecil sama dengan X kecil sama 2pi. Nah, pertama kita mencari, yang pertama itu kita minta mencari di mana dia naik, ya, interval di mana F-nya naik, dan interval di mana F-nya turun. Nah, kalau untuk tahu turun naik, apa yang kita pakai? Informasi apa yang kita cari? Turunan pertama. Ya, turunan pertama. Berarti kita gunakan uji turunan pertama. Cari f aksen X. Turunan sin apa? Cos X. Turunan cos? Min sin. Min sin. Ya. Nah, sekarang kita cari titik ininya, titik yang menentukan itu. Supaya kita dapat interval, ini kita samakan dengan 0 ya. Cos X tambah kurang sin X sama dengan 0. Berapa aja itu? Berarti cos X sama dengan sin X ya. Nah, di sudut berapa dia sama itu? Sudut 45, Pak. 45 itu berapa? Hiper? Hiper 2. Ya? Hiper 4. Tapi kan tidak di situ aja. Hiper 4 ini ya. Kan ada titik lain lagi. Tapi kalau dia gini, grafiknya kan kayak begini nih. Yang sama ya. Berarti kelipatan ini. Ada lagi nih di 5/4 pi, Pak. berapa? 5pi/4. 5/4 tambah ini, tambah 2V. Apa nih? Dia gini ya. Kalau untuk tahunnya ini sama dengan V/4 ditambah 2KV. Setiap 30 derajat kan ketemu lagi. Ya. Berarti kalau K-nya 1, kalau K-nya 1 berarti berapa tuh? V/4 ditambah
2V. Berapa jadinya? 9/4 sih, Pak. Ya, 9. Kalau 5 dia negatif. 5 dia sama-sama negatif ya? Enggak juga. Enggak sama kayaknya. Dicek nanti ya. Tanggal saya seperti ini. Berarti ada 9/4, 9V/4, dan seterusnya. Ya, tergantung ini. Ya. Nah, kita angkat dulu di kuadran pertama dulu. Ya, berarti dia dapat V/4. Oh, dia disebut nih ya, 0 sampai 2V ya. Oke, 0 sampai 2V berarti kan cos X sama dengan X itu kan cuma di sini. Kalau di 270, berapa sini nih? Kalau di sini berapa nih? Ini 45. Ini, kalau di sini nggak sama deh ya. Yang sama kan di sini, kembali ke sini lagi. Yalah, V/4. Ya. Kalau V/4, nah kita lihat ini. Kalau andai kedua, berarti kan dia ini V/4, ya ini 2V, ini 0. Apa yang terjadi sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini? Ya. Ya cuma satu ya, V/4 ya. Ada yang bisa gambarkan? Bentar ya. Ya cuma satu titik ya. Nah kalau titiknya itu berarti kan dia di V/4. Ya V/4. Kalau V/4 kan ada terbagi dua intervalnya. Jadi interval dari 0 sampai V/4 dan dari V/4 sampai 2V. Ya. Berarti ada dua interval. Jadi kita bikin kayak tadi boleh. Nah untuk bikin tabel ya. Bikin tabel, mana tabel tadi itu? Tabel cuma 2. Ya. Ini interval yaitu X kecil dari V/4 dan X besar dari V/4. Di sini F aksen. F aksennya tadi apa tadi? Apa tadi? Cos X kurang sin X. Nah, ini fungsinya. Nah, kalau X-nya kecil dari per-4, ini positif atau negatif? Misalnya kita ambil 0. 0 berapa nih 0? Positif, Pak. Positif ya. Karena cos ini kan semakin kecil, sudutnya semakin tinggi cosnya kan? Iya, Pak. Kalau X-nya kecil, dekat dengan 0, maka cosnya kan besar. Sinnya kecil kan? Iya, Pak. Berarti besar kurang kecil kan positif. Ya. Kalau positif mana nih? Naik. Ya. Nah, kemudian X besar dari V/4. Nah, cos ini kalau sudutnya semakin besar, menjelang 90, kan mengecil dia. Sampai 90 ke 0. Sementara sin, menuju 90 kan membesar dia, menuju 1. Berarti kan kecil kurang besar kan?
Negatif berarti turun. Ya. Berarti fungsi ini naik di interval 0 phi per 4. Kenapa 0? Karena batas domain kan seperti di 0 sampai 2 phi kan? Ya. Iya, Pak. Kemudian turun di phi per 4,2 phi ya. Saya ragu juga nih. Naik berapa dia? Ya. Ada 2 titik kayaknya itu ya. Ada di 2 titik. Cos X sin X sama dengan 0. Belum. Mana? Oke, kita ulang ya. Sorry. Tadi kita masuk ulang ya. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan apa tadi? Sin x ditambah cos x. Untuk x-nya itu antara 0 sampai 2 phi. Batasi ya, dibatasi. Nah, tentu kita cari turunan pertama f aksen x sama dengan cos X kurang sin X. Ya, ini kita sama dengan 0, kita dapatlah cos X sama sin X. Ini terjadinya di X sama dengan phi per 4. Tadi betul tadi, siapa tadi itu? 5 phi per 4. Ya, 2 titik ya. Nah, kita gambarkan gini. Ini 0, ini 2 phi. Ya. Kemudian ini phi per 2, ini phi per 4, ini berapa nih? Ini 5 phi per 4 di sini ya? 4. Ya, 5 phi per 4. Ada berapa interval nih? Interval dari 0 sampai ini satu interval, ini satu interval lagi, ini satu interval lagi, ini satu interval lagi. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 interval. Ya? Iya, Pak. Nah, jadi kita bikin 4 interval itu. Ya, ini interval. Garis, berarti ini apa nih? 0 kecil dari X kecil dari phi per 4. Ini phi per 4 kecil dari X kecil dari phi per 2. Oh enggak, phi per 2 nggak masuk, sorry. Ini satu. Sorry ya, salah ya. Karena titiknya cuma 2 kan? Ini nggak. Ya, berarti itu phi per 4 sampai phi per 2. Ya. Kemudian dari f phi per 2. 5 phi per 4, Pak. 5 phi per 4, ya. 5 phi per 4. Kemudian dari 5 phi per 4 kecil dari X kecil dari 2 phi. Nah, ini kita selidiki nih. Kita cuma punya satu faktor yaitu f aksen X-nya itu cos X kurang sin X. Nah, ini F-nya.
Nah, tadi kita katakan bahwa kalau antara 0 dengan V per 4 ini kita dapat positif nih kan? Karena kalau X ini kalau dia kecil, itu dia lebih besar nilainya. Jadi ini positif. Oh, tadi ini apa nih? V per 4 sampai 5 per 4 ini negatif. Dicek dia. Nah, 5V per 4 sampai ke 2V dia positif lagi. Ya, bisa dites dia. Ambil satu titik di antara itu. Misalnya kita ambil titik, kalau ini berapa nih? Ini kita ambil 2V juga boleh. V per 2 kan bisa nih kan. V per 2 di antara ini kan. V per 2 berapa nih? Kalau V per 2, cos V per 2 0. Sin V per 2, 1. 0 cos 1, negatif. Maka negatif sini ya. Nah, kalau yang di sini, dari 5V per 4 sampai ini kita ambil misalnya berapa? 7V per 4. Berapa 7V per 4 ini? 7V per 4, cos 7V per 4 itu berapa cos 7V per 4? Oh, 3V per 2 lah lebih gampang ya. Kalau 3V per 2 kan ini negatif ini. 0. Ini jadi min 1. Satu ya. Berarti negatif. Positif, Pak. Positif ya. Negatif kali negatif. Oh iya negatif ya, positif. Oke, ini positif. Nah, berarti ini apa sini? Dia naik. Naik di interval 0 sampai V per 4. Kemudian turun dari V per 4 sampai 5V per 4. Ya, kemudian naik lagi dari 5V per 4 sampai 2V. Ya. Nah, itu turun naik udah tahu. Sekarang pertanyaan berikutnya kan dicari. Ini interval naik, ini interval turun, interval naik. Nah, pertanyaannya itu apa tadi? Cari maksimum minimum. Ya, maksimum minimum. Nah, kita gambar tadi gini lagi nih. Ya, ini V per 4, kemudian 5V per 4. Titik kritisnya kan 5V per 4 dan V per 4 kan? Ya, artinya kandidat kita ada dua. Apakah maksimumnya di V per 4 atau di 5V per 4. Nah, kita di V per 4. V per 4 itu kan dia sebelah kiri V per 4 udah tadi ya. Naik ya. Ini kan sebelah kiri kan naik. Kemudian ini datar. Kemudian setelah V per 4 kan dia turun. Gitu ya. Kalau 5V berjalan 5V. 5V sebelum 5V dia turun. Kemudian di 5V-nya dia datar. Setelah 5V-nya dia naik. Nah, apa artinya nih? Ya. Berarti ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Jadi kita dapatlah maksimum lokal di X sama dengan V per 4. Sedangkan minimum lokal di X sama dengan 5V per 4. Itu jawaban yang kedua. Nah, pertanyaan ketiganya, cari interval di mana dia cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, kita jadi turunan kedua. Tadi Fx-nya itu sin X tambah cos X. Turunan pertamanya cos X kurang sin X. Turunan keduanya berapa nih? Min sin min ya. Nah, ini kita cari ini titik apa juga. Kalau ini 0. Sama juga dengan tadi kan? Ini kan sin sama dengan cos juga ya. Oh kan. Ini mungkin sama dengan Sin sama dengan min cos ya. Sin X sama dengan min cos X. Sama ya? Nah, berapa itu? Di berapa terjadi itu?
Jadi solusi X-nya di mana dia ini tentu di kuadran kedua nih. Kuadran kedua, kali ini kan ini ya. Kalau kuadran pertama ini kan semuanya positif nih. Positif, sinus, negatif, sinus, square. Jadi kalau di kuadran kedua, yang kuadran kedua ini kan sinus positif. Kosinus Negatif. negatif ya, kuadran kedua. Iya, Pak. Sinus saja yang positif, nah Pak. Di sini sinus positif ya. Nah, ini sinus positif. Berarti negatif itu terjadi di kuadran ketiga kan? Iya, Sorry. Pak. Sinus, Kuadran. sinus positif, kosinus negatif. Ya? Kosinus Iya, Pak. negatif nih, kosinus negatif. Iya, Pak. Nah, dia kan cos sama dengan minus nih. Berarti terjadi di sini dengan di sini. Ya, di sini yang sama itu kan di yang 45 derajat di sini kan? Nah, ini sini. Ini sudut berapa ini? Ini sudut 3π/4 ya. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, ini sudut berapa di sini nih? 7π/4. 7π/4. Nah, kalau gitu kita dapat solusinya itu adalah X sama dengan 3π/4 dan X sama dengan 7π/4. Nah, sekarang kita selidiki. Sama kayak tadi, berarti apa nih intervalnya nih? Ini dari 0, ini 2π. Nah, kira-kira aja lah ini 3π/4 ya. Ini kan nggak ngepas nggak apa-apa, yang penting intervalnya bagi 3 nih ya. Ini 3π/4, ini 7π/4. Berarti ada interval. Ya, kita bikin lagi. Interval. Ya, ini turunan kedua, kemudian fungsinya. Ya, interval ini apa nih yang pertama ini? 0 kecil dari X kecil dari 3π/4. Yang kedua, 3π/4 kecil dari X kecil dari 7π/4. 7π/4. Ini 7π/4 Kecil dari X, kecil dari 2π. Nah, ini kita sedikit nih. Terus keduanya ini 0 sampai 3π/4. Kita ambil titik di antara itulah ya, enaknya titik π/2 di antara ini ya. Iya, Pak. Nah, π/2 kan enak. Kalau π/2 sin π/2-nya 1. Seri ini. Sin π/2-nya 1 berarti negatif 1. Cos π/2-nya 0. 0. Negatif ya? Min. Negatif ya? Iya, Pak. Kalau negatif apa artinya? Turunan kedua negatif. Mau Mana? Cukup kata ke bawah. Ke bawah, Pak. Ke bawah. Nah, sekarang di antara 3π/4 sampai 7π/4. Kita ambil titik inilah. Ini titik berapa nih? Oh. Tujuh π/4 nggak ada, saya enggak. Salah itu. Cuma ada di sini aja nih. 7π/4 nggak bisa dia. 7π/4 nggak sama ini. Ya. Ya, 7/4. Kalau 7/4 berapa nih? 7π/4 kita ambil titik 5π/4 lah kali di tengah ya. Kalau 5π/4 itu berapa? 5π/4 berapa nih kalau 5π/4 nih? Sebagai tesnya dia, 5π/4, sin 5π/4.
Setengah akar 3, Pak. Hah? Per 2. Setengah akar 3, Pak. Ada kalkulator enggak? Berapa sin? Sorry. Minus sin 5/4. 5/4. Kurang cos. Pasal pakai alat bantu nih ya. Terus punya kalkulator ini nih. Apa kalian hafal? Akar 2. Positif ya. Positif dia. Berarti dia cekung Ke atas. ke atas. Nah, dari 7V sampai 2V di 7V dia memang 0 ya. Coba cek dulu ya. Ada nggak 0 ya? Enggak salah itu. Oh iya betul. 7V itu 0 ya. Betul-betul nih. Benar ini. Nah, 7V sampai 2V berapa kita ambil? Dari 7V sampai 2V. Berapa kita ambil titik bagusnya nih? 8V, 8V dah pas ya. 2pi, Pak. 2V dah di ujung. Kalau 2V berapa dia? 2V sinus 2V ya 0. Negatif ya? Negatif ya? Iya, Pak. Negatif 1. Cekung Cekung ke bawah. ke bawah. Nah, itu dia. Nah, kalau gitu gambarnya kayak apa? Ya. Gambar itu kalau kita gambar mungkin ya. Ini kalau kita gambar. Ya. Ini 0 sampai 2V. Sorry, 0 sampai 2V. Ini 0, ini 2V. Ya, 0, 2V. Yang jelas titik. Kalau 0 berapa nih? Kalau 0, F0. F0 1. F0 1 kan? Ya. F0 1, F3P berapa? F3P 0 tadi. Ya. 3P. Oke, tadi titik apa namanya titik maksimum di mana? Titik maksimum di V/4. Ini V/2, V/4 ini maksimum. Berarti di ke atas ini. Maksimum ini kan di 2 ini. Nah, gini nih. Maksimum. Nah, gini. Ini 7 V/4 di sini. Nah, gini lah kira-kira nih ya. Itulah ya. Jadi di sini terjadi dari sampai sini melengkung ke atas. Dari sini ke sini lengkung ke ini melengkung lagi ke atas gini. Itu kira-kira grafiknya ya. Oke, itu kira kalau ini, kalau dia fungsi trigono. Bisa ditangkap kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini tinggal mengerjakan latihan. Kalau apa? Kalau kita lihat sebentar latihan ya, untuk ini aja sepintas. Mana kamera?